Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa sahbihi muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam Ramah, kita akan lanjutkan ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa terasa kita sudah banyak menimba ilmu bagaimana akhlak Rasulullah dapat dijadikan contoh dan teladan kita. Karena apalah arti hidup ini tanpa disertai dengan akhlak yang luhur, al-akhlak al-karimah. Tentu hidup ini akan terasa kosong, terasa kering, terasa gersang kalau kita tidak mempunyai akhlakul karimah. Maka guru-guru kita dan orang tua kita selalu berpesan, hendaklah takhallaq bi khuluqin hasanin, hendaklah berakhlak dengan akhlak yang baik. Tentu yang menjadi pedoman dan rujukan kita adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat Islam Ramah, kita kali ini akan membedah akhlak Rasulullah tentang bersikap arif dan bijaksana dalam mengarungi kehidupan ini. Kita tahu bahwa hidup ini tidaklah begitu mudah, karena pasti begitu banyak tantangan, hambatan, cobaan, dan ujian. Maka diperlukan kearifan dan kebijaksanaan dari kita untuk menyikapi berbagai macam tantangan tersebut. Maka disinilah akhlakul karimah diperlukan. Dalam hal ini adalah bersikap hikmah, bersikap arif dan bijaksana. Maka ada satu kritikan dari Syekh Muhammad Abduh ketika berkata, saya menemukan Islam di Barat tanpa kaum Muslim, tetapi saya tidak menemukan Islam di dunia Arab, padahal mayoritas adalah Muslim. Ini mengacu kepada bagaimana kearifan, kebijaksanaan menjadi perilaku dari umat non-muslim. Mereka betul-betul santun, menggunakan kata-kata yang bijak dan arif bijaksana dan penuh dengan persahabatan. Maka kita sebagai umat Rasulullah semestinya harus menunjukkan satu kesantunan, satu kesopanan, satu kearifan dalam menyampaikan pendapat. Nah, disinilah kita harus menimba bagaimana kearifan dan kebijaksanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu terinspirasi dari Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ataina Luqmanal hikmah. Maka di dalam Al-Quran kita bisa belajar dari Luqmanul Hakim, sosok yang arif dan bijaksana, sehingga karena kearifan dan kebijaksanaan betul-betul melekat dalam dirinya, maka Luqman disebut dengan Al-Hakim, sosok yang arif dan bijaksana. Nah, hikmah sendiri mempunyai banyak makna, bahwa yang pertama adalah fi'lul khairat. Kita akan dikatakan arif dan bijaksana kalau kita senantiasa mengerjakan kebajikan-kebajikan. Maka kita harus terus berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain. Nah, kalau kita terus berbuat baik kepada orang lain,
maka insya Allah kita akan menemukan kearifan dan kebijaksanaan dalam hidup kita, karena kita melaluinya dengan mengerjakan kebaikan dan kebaikan. Maka itu salah satu ciri kita akan disebut dengan arif dan bijaksana, kalau kita senantiasa melakukan kebaikan. Nah, yang kedua, kita akan dianggap arif dan bijaksana kalau al-man'u minaz zalam, yaitu menghindari, menjauhi dari kezaliman. Nah, ini tentu yang pertama melakukan kebaikan, yang kedua menghindari kezaliman. Kita sebisa mungkin tidak melakukan kezaliman, tidak mengganggu, tidak memfitnah orang lain. Maka di era media sosial seperti sekarang ini tentu menjadi ujian yang sangat luar biasa untuk tidak mengeluarkan tulisan, ungkapan yang dapat menyakiti orang lain. Karena sekali kita menulis hal-hal yang tidak baik tentang orang lain, maka di situ kita sudah terjebak kepada kezaliman. Maka di era media sosial ini al-man'u minaz zalam itu menjadi sangat penting, menjauhi kezaliman. Nah, yang ketiga, kita dalam konteks menjadi arif dan bijaksana adalah al-man'u minal jahl, menjauhi kebodohan. Ini penting sekali, karena bahwa kita sebagai makhluk Allah yang dikaruniai akal dan hati nurani, maka kita harus terus banyak menimba ilmu. Ketika hati nurani dan akal kita digunakan, maka insya Allah kita akan semakin arif dan bijaksana. Nah, disinilah kemudian menuntut ilmu, menimba ilmu menjadi sesuatu yang sangat niscaya dalam Islam. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Kalau kata Nabi, kalau kamu ingin dunia harus dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm. Kalau kamu ingin akhirat harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Kalau kamu ingin dunia dan akhirat harus dengan ilmu. Jadi al-man'u minal jahl, menjauhi kebodohan dengan cara menimba ilmu sebanyak-banyaknya adalah cara kita untuk menemukan al-hikmah, yaitu kearifan dan kebijaksanaan di dalam hidup. Lalu kemudian yang terakhir, salah satu ciri dari arif dan bijaksana adalah isobatul haqq bil ilmi wal aql, yaitu menemukan kebenaran melalui ilmu dan akal sehat. Jadi setelah kita belajar menimba ilmu, maka insya Allah kita akan menemukan kebenaran. Maka ilmu akan menuntun kita untuk menjadi arif dan bijaksana. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita hasilkan semata-mata untuk memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi orang lain. Nah, disinilah sahabat Islam ramah. Kita harus terus mencari, belajar, menemukan hikmah. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, al-hikmatu dallatul mu'min anna wajadaha fa huwa ahqqu biha. Hikmah itu kearifan, kebenaran adalah harta karun umat Islam yang hilang. Maka dimanapun kamu mendapatkan, kamu lebih berhak. Jadi kita harus terus meniti jalan di tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan ini untuk menemukan kearifan, untuk menemukan kebenaran. Sehingga apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan menemukan kebaikan, kearifan, kebijaksanaan, dan kebenaran yang itu menjadi perisai kita dalam bermuamalah dengan sesama manusia. Dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, yu'tal hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Bahwa Allah memberikan hikmah kepada siapapun dari kita. Kita akan mendapatkan hikmah.
Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, dan barang siapa diberikan hikmah maka dia akan mendapatkan kebaikan yang melimpah. Itu artinya bahwa kita mempunyai kesempatan untuk menemukan, mendapatkan hikmah itu, kearifan dan bijaksana itu. Maka kita harus terus melakukan upaya-upaya, diantaranya tadi belajar menimba ilmu. Dan belajar tidak hanya belajar dalam arti membaca Al-Quran, membaca sunnah Nabi, tapi juga membaca wahyu-wahyu Allah yang ada di alam raya kita. Maka di dalam Al-Quran disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Nah, kalau kita sudah punya hikmah, maka hikmah itu kita gunakan dalam rangka mengajak orang lain ke jalan Allah. Karena bagaimanapun di dalam kehidupan ini kita akan banyak menemukan sisi-sisi gelap dalam kehidupan. Maka tugas kita adalah mengubah sisi gelap itu menjadi sisi terang, dengan catatan berdakwah di jalan Allah dengan hikmah. Maka sebenarnya orang yang dalam dirinya tidak mempunyai hikmah, maka dia belum berhak untuk mengajak orang lain kepada hikmah tadi dengan cara yang hikmah, karena dia belum mempunyai salah satu prasyarat dalam dakwah ke jalan Allah, yaitu hikmah. Orang yang mudah marah-marah di atas mimbar, menyampaikan fitnah, hoax, bahkan provokasi, memecah belah, itu sungguh belum dalam dirinya belum mempunyai prasyarat dakwah. Disinilah kita perlu belajar kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di Madinah, di Masjid Nabawi, datanglah orang-orang Badui, ya, orang Arab dari pedalaman, datanglah ke masjid lalu kencing. Dan di bagian masjid itu, lalu para sahabat marah melihat orang Badui ini kencing di masjid. Lalu mereka marah. Rasulullah bilang, biarkan, da'hu, biarkan dia kencing. Nanti setelah selesai baru disiram dengan air. Luar biasa bagaimana kearifan, bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa Islam itu ramah, bukan marah. Setelah itu Rasulullah bersabda, fa innama bu'ithtum muyassarin walam tub'atsu mu'assarin. Sungguhnya kalian itu diutus untuk memberi kemudahan, dan kalian tidak diutus untuk memberi kesulitan. Ketika ada orang yang berbuat salah, kita bukan justru memarahi dia, tetapi kita harus menunjukkan kearifan, kebijaksanaan, merangkul dia, mengajak dia, memaafkan dia. Disinilah sahabat Islam ramah betapa akhlak Rasulullah sangat luar biasa. Karena di dalam Islam itu yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Berikanlah jalan kemudahan dan jangan bentangkan jalan kesulitan. Berikan kabar baik, bukan ancaman. Oleh karena itu sahabat Islam ramah, kita perlu meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Bagaimana kearifan, kebijaksanaan di dalam dakwah, di dalam kita bermuamalah dengan sesama manusia, harus betul-betul menunjukkan al-hikmah, kearifan, kebijaksanaan, kebenaran. Mari kita terus belajar dari akhlak Rasulullah, dan insya Allah kita akan menjadi umat Rasulullah, umat yang terbaik, umat yang membawa kebaikan tidak hanya bagi diri sendiri tapi juga bagi umat-umat yang lain. Itulah kira-kira ngaji akhlak Rasulullah tentang kearifan dan kebijaksanaan. Kita akan lanjutkan dalam kesempatan lain. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.